Jumpa lagi saudara-saudara. Kita sekarang pada materi konten yang sangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyoal tentang kampanye pilihan presiden. Tetapi ini bukan kampanye capres, karena ini bukan capres. Membahas tentang berbagai macam fenomena. Fenomena itu adalah segala sesuatu yang terjadi, yang ada di alam, di sekitar kita, dan itu tertangkap oleh panca indera kita. Maka itu disebut sebagai fenomena bagi indera. Dan fenomena-fenomena itu terkadang sangat membingungkan bagi orang yang lugu, orang yang berpikir polos, orang yang berpikir linier atau segaris, orang yang berpikir apa adanya. Antara perkataan pasti sesuai dengan perbuatan, antara perkataan pasti sesuai dengan isi hati, dan sebagainya. Tetapi ternyata saudara-saudara, kita tahu bahwa sesungguhnya semuanya tidak sesederhana itu. Terkadang ada tokoh elit partai atau bahkan pimpinan negara, pembesar negara mengatakan sesuatu, kemudian ternyata praktiknya berbeda dari apa yang dikatakan. Bagaimana menyikapi tentang hal ini? Hal ini menurut suatu kehidupan yang bernama kehidupan bersama adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan wajar. Tapi sejauh mana batas kewajaran itu dapat diterima dengan etika dan moralitas? Nah, ini bahasan yang sangat menarik. Tapi sekarang kita akan mencoba untuk membahas terlebih dahulu tentang perbedaan ucapan dan tindakan serta perbuatan. Baru-baru ini ada sebuah kejadian atau fenomena lagi yang sangat menarik ketika seorang pengamat yang merupakan buzzer serta seorang kader dari sebuah partai, dia membahas tentang politik dinasti yang menyoroti sekelompok mahasiswa yang selalu memprotes, mendengungkan tentang politik dinasti. Dan menurut dia, seharusnya tujuan tidak ke mereka, tetapi ke daerah tertentu yang sudah menerapkan politik dinasti. Sontak terjadilah suatu hal yang sangat mungkin tidak diduga oleh yang berbicara itu, bahwa sesungguhnya sejarah dan undang-undang sudah menetapkan daerah tertentu menjadi daerah istimewa yang mempunyai suatu budaya dan suatu sejarah yang khusus istimewa lain dari daerah yang lain. Bahkan daerah itu sesungguhnya sudah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Nah, sontak perlawanan dari masyarakat daerah itu dan juga justru keluar dari elit partainya, di mana dia menjadi kader. Nah, ketika ketua dari partai itu mengatakan silahkan keluar dari partai kalau tidak mau mentaati undang-undang, sontak berbagai tanggapan muncul. Terutama dari kubu yang berseberangan yang mengatakan, paling kau mengucapkan guruan karena sudah terbiasa kan kalian berguru. Kalian berguru artinya apa? Apa yang kalian katakan belum tentu kenyataannya seperti apa yang kalian katakan. Bahkan dalam waktu sekejap saja sudah bisa berubah. Tidak sama dengan apa yang kalian katakan. Dulu mengatakan A, sekarang B. Dulu loyang, sekarang besi. Ya, dulu sayang, sekarang benci. Nah, dan juga kalau dalam bahasa Jawa ada dikatakan apa? Seperti tempe. Paginya masih berupa kedelai, siangnya sudah menjadi tempe. Nah, semacam itu.
Nah, jadi seperti sebuah lagu yang ada di Indonesia pada tahun kemerdekaan, yaitu memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Iya, tinggi gunung, 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Nah, saudara-saudara, ini sebuah kenyataan yang harus kita sikapi secara bijaksana. Memang kenyataannya di manusia seperti itu. Bahkan kalau masuk dalam wilayah politik, maka akan ada terjadi semacam itu. Dan itu pun mempunyai narasi-narasi pembenaran atau pembelaan yang sangat banyak. Tidak di kelompok kontestan nomor 1, tidak di kelompok kontestan nomor 2, tidak di kelompok kontestan nomor 3. Sangat membingungkan antara pernyataan seorang pada kurun waktu tertentu, pada mulanya berkata demikian, selanjutnya berkata demikian, dan seterusnya. Bahkan selain itu juga antar elit partai yang sama. Perbedaan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain pada elit yang pada partai yang sama itu juga membingungkan kita, masyarakat awam. Nah, kita sering menjadi terkecoh oleh karenanya. Nah, sementara rakyat yang di akar rumput, basis rakyat biasa ini berseteru secara mati-matian membela jagonya, ya, kemudian di sana para tokoh elitnya, bahkan calon presidennya bisa dengan santai dan bisa dengan bersahabat saling bergurau, bahkan berangkulan dengan calon pasangan yang lain. Oke, saudara, hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Dan untuk menilai segala sesuatu memang kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Banyak hal yang harus kita perhatikan untuk menilai sesuatu hal dengan parameter atau tolak ukur yang berbeda-beda, yang tidak hanya satu. Kalau melihat segala sesuatu dengan multifasat, dengan kacamata yang multifasat, banyak fasat, seperti capung itu katanya tidak seperti manusia, tapi banyak sekali faset yang dia dapat melihat dari segala sudut terhadap suatu hal. Demikian juga terkadang kita mesti bersikap arif untuk mengetahui demikian, bahwa apa yang dikatakan oleh seseorang itu mempunyai dua hal penting yang dapat menjadi pegangan, yaitu secara eksplisit atau ekstrinsik dan secara implisit atau intrinsik. Nah, eksplisit yang tampak di luar, nah ekstrinsik itu segala sisi yang dari luar. Nah, intrinsik nilai di dalamnya. Nah, implisit yang terkesan. Jadi yang secara tersurat maupun yang tersirat. Ini berbeda. Dengan demikian juga kita dapat melihat dari berbagai perbandingan-perbandingan yang lain terhadap ini, dari segala macam filsafat yang ada. Terkadang kita tidak bisa membedakan antara yang bentuk dan yang isi. Seperti yang dilakukan pertentangan segala zaman antara Plato dan Aristoteles. Plato lebih kepada hal yang bersifat ide. Ide itu berarti isi. Sedangkan Aristoteles bersifat bentuk atau forma. Ini pertentangan yang terus-menerus terjadi antara filsuf satu dengan yang lain, yang membuat berbagai macam aliran berkembang dengan model-model atau varian-variannya yang bermacam-macam. Antara bentuk dan isi, terkadang kita terkecoh oleh sesuatu pernyataan seseorang yang seolah-olah dia bijaksana, seolah-olah dia mau mendengarkan orang lain,
seolah-olah gaya bahasanya, bahasa tubuhnya, bahkan roman wajahnya, dia seolah peduli kepada orang lain, kepada rakyat banyak dan sebagainya. Tetapi ternyata dibuat terkejut-kejutlah orang banyak atau masyarakat itu ketika dia berbeda tindakannya. Apalagi kalau sudah dia menggunakan alat kekuasaannya untuk melakukan sesuatu dengan dasar yang dipakai yaitu undang-undang atau hukum. Nah, dari sini kita terkadang menjadi terkejut-kejut dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena sistem yang ada di negara ini, undang-undangnya akhirnya membolehkan hal itu. Nah, ketika undang-undang ini membolehkan hal itu terjadi, maka yang lain-lain pun menjadi dikalahkan oleh undang-undang itu. Oleh karena apa? Secara tersurat sudah dinyatakan secara itu. Dan secara implisit, walaupun ada kepentingan lain atau hal lain yang menjadi perhatian yang harus diperhatikan secara urgenitasnya, yaitu tentang moral, tentang etika, dan lain sebagainya, itu akhirnya dikalahkan. Oleh karena secara tersurat ada undang-undangnya yang mengatakan itu. Nah, disinilah sebetulnya dibutuhkan sebuah kepekaan seperti itu tadi. Kita dapat membedakan antara bentuk dan isi, antara yang implisit dan ekstrinsik, antara hal yang bersifat hakikat maupun hal yang bersifat syariat, hal yang bersifat esensial maupun hal yang bersifat superficial. Nah, ini seringkali kita tidak bisa membedakan sehingga dia tidak pernah bertemu karena semuanya dapat diolah dengan olah kata, dengan dialektika, dengan perdebatan, dengan segala macam adu mulut atau istilahnya bersilat lidah. Apalagi kalau sudah ada undang-undangnya dan kita tahu siapakah pembuat undang-undang itu. Pembuat undang-undang secara undang-undang adalah DPR sebagai badan legislatif, lembaga legislatif, dan pemerintah mengesahkannya. Nah, pembuat undang-undang itu ada presiden dan DPR. Dua-duanya ini harus bekerja sama dengan porsi masing-masing. Nah, ketika pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yudikatif, yaitu pengadilan, kejaksaan, nah itu terkadang kita sudah melihat sendiri bagaimana kemandirian dari lembaga-lembaga yudikatif ini patut diuji dan selalu harus menghadapi penyaringan, penilaian bagaimana sesungguhnya lembaga-lembaga itu apakah masih tetap sesuai dengan koridornya sebagai lembaga yang yudikatif, karena memang negara kita ini trias politikanya tidak terpisah satu sama lain secara sempurna seperti lembaga-lembaga trias politika awal yang dirumuskan oleh para filsuf itu terpisah antara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tetapi ternyata di negara kita semuanya itu overlapping dalam hal bagaimana pengawasannya, kontrolnya, pendelegasiannya, dan lain sebagainya. Hal ini akan membuat kita lebih membutuhkan kejelian yang lebih dalam lagi, yang lebih luas lagi menghadapi segala macam perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan pegangan. Nah, apalagi secara praktik-praktik kita melihat kenyataan memang dalam politik seolah-olah semua hal dibenarkan untuk mengatakan sesuatu yang dicintai sebagai coklat walaupun sebetulnya itu bukan coklat. Disebut sebagai satu hal yang manis walaupun itu bukanlah hal yang sesungguhnya manis. Tetapi memang kita masih dalam tahap untuk dapat memahami arti demokrasi yang betul-betul sesuai dengan marwah demokrasi, dalam arti sesuai dengan hakikat demokrasi yang sudah diperjuangkan tahun 1998, 25 tahun yang lalu, baru seperempat abad kita menjalani demokrasi.
yang sesungguhnya demokrasi, yang sebelumnya masih demokrasi yang oleh karena tersentral pada satu kekuasaan. Nah, saudara-saudara, melihat berbagai perkembangan semacam ini, esensi yang mau kita sampaikan pada saat ini, kita mesti dapat membedakan antara yang hakikat dengan yang hanya sekedar bagaimana bersifat praktis, bersifat politis, apalagi semacam kepentingan-kepentingan yang mengemuka. Selalu dinyatakan tentang hati nurani, sebenarnya hati nurani sendiri. Orang bisa berdebat sampai pagi juga tentang hati nurani itu. Namun kita mengetahui hati nurani yang universal itu yang seperti apa. Tidak ada orang mencuri dikatakan itu tidak melawan hati nurani. Tidak ada orang yang penipu itu dikatakan tidak melawan hati nurani. Tidak ada orang yang berbohong itu dikatakan tidak melawan hati nurani. Nah, kita untuk menilai itu bohong ataukah sekedar berhati rangkap seperti kata orang Jawa dalam menghadapi segala sesuatu, kamu itu ojo bloko suto blobo geblak saanane, ya, kamu buka semuanya dan kamu terkapar melontarkan semua isi hatimu tanpa ada saringan sehingga kamu tidak bisa berhati rangkap. Berhati rangkap di sini dalam arti kita tidak sekedar mengatakan yang di mulut lain dengan yang di hati. Tidak sekedar itu. Tetapi lebih bagi saya, lebih bagi suatu upaya preventif. Upaya preventif menghadapi segala sesuatu kemungkinan yang mungkin saja terjadi berbeda dari harapan kita. Bukan sekedar berkata-kata untuk kepentingan bahwa yang dikatakan pagi kedelai, sore sudah menjadi tempe. Kemarin bilang A, tapi kenyataannya B. Bukan sekedar itu. Tetapi lebih pada suatu nilai bahwa kita mesti siap menghadapi kenyataan atau realitas kehidupan di mana hal itu akan terjadi. Maka kita harus berhati rangkap, siap-siap saja menghadapi semua dan menghadapinya itu dengan maju terus pantang mundur. Dan ini juga berlaku pada saat ini ketika ada statement-statement yang seolah-olah akan menuju ke arah begini oleh para politikus tapi ternyata berbeda arahnya, ya kita siap-siap saja sebagai rakyat. Kita tidak mau terus-menerus menjadi permainan dari permainan. Iya, kita tidak mau menjadi sekedar penonton dari sebuah permainan atau karnaval di mana sebetulnya kita juga melakukan permainan sendiri sebagai rakyat yang cerdas. Maka disinilah hadirnya konten yang mencerdaskan ini.